Ya, baik, selamat pagi. Ini karena masih ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan tugas akhir kita di dasar-dasar broadcasting, maka saya coba jelaskan kembali ya tugasnya itu ngapain sih ya, kemudian apa aja yang harus dicari begitu ya. Jadi tugas untuk UAS kita itu adalah membuat satu penelusuran data tentang lembaga penyiaran komunitas gitu ya. Dan di kelas sudah saya sampaikan bahwa tugas ini tidak mulai dari nol gitu karena sebelumnya sudah dikerjakan dulu oleh teman-teman kalian di angkatan yang sebelumnya gitu ya tentang lembaga penyiaran komunitas di Indonesia. Nah, mereka sudah punya data yang cukup lengkap gitu ya dari Sabang sampai Merauke semua provinsi di Indonesia. Cuman memang eh, kalau tahun lalu fokusnya ke landscape gitu ya, bagaimana persebarannya. Nah, tahun ini kita ingin melihat lebih detail kembali tentang bagaimana lembaga-lembaga penyiaran komunitas itu hadir gitu ya. Dan ini kita akan melihat faktor kesejarahannya gitu. Nah, kemudian apakah data yang teman-teman dapatkan di tahun lalu itu semuanya bisa saja dipakai atau ada tambahan atau ada pengurangan gitu ya, bisa jadi gitu ya. Jadi eh, saya kemarin minta teman-teman untuk menelusuri ulang gitu ya, apakah kemudian ada penambahan atau justru dari lembaga penyiaran yang sudah ada yang tidak aktif gitu ya, maka nanti itu diberikan penjelasan gitu ya. Nah, eh, apa namanya? Ini ya beberapa hal yang harus teman-teman cari ya. Eh, yang pertama harus dilengkapi sebenarnya ini ya tentang data lembaga penyiaran komunitas secara tabulasinya gitu. Dan ini data-data teknisnya gitu tentang nama lembaga penyiarannya, medium penyiaran dan lain-lain. Dan itu beberapa sudah ada di data teman-teman kalian tahun lalu gitu ya. Dan teman-teman tahun ini melengkapi apa yang belum ada. Misalkan tipologi penyiaran. Nah, ini juga masih ada pertanyaan gitu ya tentang apa sih tipologi penyiaran gitu ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan ada 3 tipe penyiaran ya di Indonesia yang kemudian diakui gitu atau kemudian itu menjadi konsensus lah gitu karena di aturan pun tidak ada begitu. Jadi yang pertama lembaga penyiaran berbasis kampus gitu ya atau berbasis sekolah. Ya, jadi lembaga penyiaran yang pendiriannya diinisiasi oleh kampus, oleh sekolah ya untuk misalkan untuk praktek atau untuk ya informasi tentang kampusnya begitu atau tentang sekolahnya. Pengelolanya siapa? Ya tentu saja sekolah itu sendiri atau kampus itu sendiri. Ya, itu tipe yang pertama. Jadi, tipe yang pertama adalah LPK atau Lembaga Penyiaran Komunitas Berbasis Kampus. Kemudian yang kedua adalah Lembaga Penyiaran Komunitas Berbasis isu atau ini ya, isu atau macam-macam isu. Isu itu bisa tentang apa namanya? Pekerjaan, hobi, ya agama atau apa. Ya misalkan teman-teman menemukan ada radio yang isinya kok pengajian, ya berarti dia radio berbasis keagamaan ya, isu-isu keagamaan. Atau teman-teman menemukan eh, televisi komunitas yang dikelola oleh para petani, informasinya tentang petani, ya berarti informasi atau lembaga penyiaran komunitas berbasis isu pertanian misalkan gitu ya. Dan yang ketiga adalah lembaga penyiaran komunitas berbasis geografis, ya, atau berbasis warga. Jadi radio komunitas atau TV komunitas tadi itu dibatasi dalam satu geografis tertentu saja. Ya misalkan radio komunitas warga Tambak Bayan. Ya jadi tidak menjurus pada satu ini tertentu gitu ya, jenis pekerjaan tertentu, etnis tertentu tidak, tapi dibatasi oleh geografis begitu. Ya pokoknya jarak penyiarannya adalah satu lingkungan itu gitu ya. Jadi itu masuk ke tipologi atau tipe yang ketiga. Jadi lembaga penyiaran komunitas berbasis warga yang inisiasinya juga dilakukan oleh warga setempat begitu ya, atau warga warga di satu daerah tertentu gitu. Nah ini dilengkapi data-data ini, kemudian di bawahnya ini baru cerita tentang ini.
Ya, jadi data tabel tadi ditaruh di atas, kemudian di bawah diberikan penjelasan ini tentang data historisnya ya, data historis dan juga data-data yang terkini. Ya, jadi kita melihat masa lalu dan masa sekarang gitu ya. Misalnya kalau dulu terkait apa, bagaimana sih sejarah pendiriannya gitu ya, bagaimana aktivitas-aktivitas yang dilakukan di zaman dulu hingga sekarang itu kayak apa sih, siarannya kayak apa sih gitu ya. Kemudian yang kedua, mencari informasi tentang bagaimana sih mereka menghidupi lembaga penyiaran komunitasnya gitu ya. Jadi ada yang kalau di kampus itu ada yang didanai oleh kampus misalkan, kalau di sekolah juga didanai sekolah, peralatan dan segala macam disediakan oleh institusi gitu ya. Eh, Maka untuk operasionalnya didukung oleh institusi tersebut. Tapi bagaimana yang berbasis warga, berbasis isu, ya apakah mereka iuran atau cari sponsorship atau seperti apa begitu? Ya kemarin ada yang nanya, ini lembaga penyiaran komunitas tapi kok beriklan gitu ya? Maka saya minta tanyakan, iklan tadi dalam bentuk apa gitu? Ya sponsorship kah? Atau kemudian hanya iklan layanan masyarakat kah? Seperti apa? Tidak apa-apa, itu dimasukkan saja data-data tadi, diceritakan di bawahnya. Kemudian bagaimana dinamika kepengurusannya gitu ya. Eh, Pengelolanya itu siapa? Apakah tetap dari awal sampai sekarang itu aja? Atau kemudian ada regenerasi? Atau kemudian bagaimana sih partisipasi komunitasnya? Apakah komunitas pendengarnya atau pemirsanya itu juga bisa terlibat di LPK-nya itu tadi? Ya, apakah mereka bisa jadi penyiarnya, bisa jadi krunya, gitu ya? Atau mereka berpartisipasinya itu dalam bentuk donasi misalkan. Ya, sekedar kemudian menyalurkan dana gitu ya, agar tetap si lembaga penyiaran komunitas tadi itu tetap berjalan gitu ya. Kemudian yang terakhir itu apa kendalanya? Kendala itu bisa dilihat dari macam-macam. Kendala teknis misalkan, apakah peralatannya sejauh ini menjamin keberlanjutan siaran atau alat-alatnya sudah eh, sudah tidak update lagi gitu ya. Apakah mereka masih pakai pemancar atau pakai internet? Kalau pakai internet kira-kira ada kendala nggak? Itu pembiayanya bagaimana gitu. Kemudian apakah mereka berizin atau tidak? Ya ini terkait regulasi. Ya, kalau tidak berizin, kenapa kira-kira? Apakah kesulitan dalam mengurus perizinan atau seperti apa? Gitu ya. Dan tadi pengelolaan regenerasinya seperti apa? Apakah sulit atau tidak? Apakah masyarakatnya apatis gitu ya terkait pengelolaannya atau tidak? Atau justru masyarakatnya aktif atau tidak? Ya, jadi itu diceritakan di bawah tabel tadi gitu ya. Eh Kemudian nanti di paling bawah, ya di paling bawah di setiap provinsi itu dibuat rangkuman seperti ini, ya. Jadi jenis penyiaran di satu provinsi itu yang radio berapa jumlahnya, yang televisi berapa. Kemudian tipenya apa? Tipe penyiaran yang ada di daerah itu. Yang berbasis kampus berapa nih kira-kira? Ya, kemudian yang berbasis warga, tadi yang dibatasi oleh geografis tertentu, itu berapa jumlahnya? Dan yang terakhir, kalau yang berbasis isu ada enggak? Kalau ada ditulis, kalau enggak ada ya dikosongkan gitu. Kemudian yang ketiga, spektrum penyiaran ya. Jadi dia apakah menggunakan frekuensi radio ya, yang tentu saja harusnya berizin gitu ya. Itu berapa jumlahnya? Kemudian yang online itu berapa? Yang hanya mengandalkan online saja berapa? Ya. Kemudian yang lain-lain itu berapa? Kemudian kalau ada pertanyaan begini, kalau misalkan mereka menggunakan dua-duanya seperti apa? Teman-teman bisa tambahkan di bawah ya, di tabelnya ditambahin lagi ya, menggunakan dua ini gitu ya, dua tipe gitu ya, menggunakan frekuensi dan menggunakan online. Jumlahnya berapa? Gitu. Nah, yang lain-lain ini ditulis apabila ada siaran yang menggunakan di luar dua tadi. Misalkan apa? Misalkan mereka menggunakan kabel ya, yang ditarik dari studio kemana gitu ya. Itu kan ada radio sekolah gitu yang penyiaran itu nggak pakai pemancar, nggak pakai online. Jadi dia narik kabel itu dari studio ke kantin, ke mana lagi gitu. Tergantung di mana dia pingin bersiaran gitu ya. Jadi setelah tadi tabel utama, kemudian di bawah diceritakan tentang tadi sejarah dan lain-lain. Yang ketiga, tentang rangkuman ini ya di paling bawah. Ya, rangkuman penyiaran komunitas. Nah, ini kemarin sudah dibagi ya,
sudah dibagi kelompoknya. Ada satu daerah atau satu provinsi yang diambil oleh lebih dari satu kelompok. Nah, teknisnya kemarin sudah saya jelaskan, nanti saya juga sedikit jelaskan juga gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada yang tanya gimana sih apa namanya cara nulisnya gitu ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Di awal teman-teman tulis judulnya. Kalau di contoh itu kemarin kan landscape. Nah ini silahkan ditulis directory aja. Direktori lembaga penyiaran di provinsi misalkan Nusa Tenggara Barat gitu ya. Kemudian di bawahnya ditulis nama-nama kelompoknya siapa saja nih. Ya nama kelompok yang mencari atau yang mendapatkan jatah ini. Kemudian langsung saja tanpa ada pengantar ya. Kalau di contoh terdahulu kan ada pengantarnya. Nah kalau yang sekarang tidak usah dikasih pengantar. Langsung saja. Yang pertama misalkan radio maju mundur misalkan ini ya. Ya sudah diisi tabelnya. Kemudian di bawahnya dijelaskan ya penjelasan tentang deskripsi tadi tentang bagaimana sejarah pendiriannya, ya aktivitasnya dan lain-lain gitu. Ya diceritakan sedetail mungkin gitu. Kemudian di bawahnya radio apa lagi atau TV apa lagi dan seterusnya. Kemudian ditutup dengan tadi ya dengan rangkuman berapa jumlah dari masing-masing lembaga penyiaran itu. Ya itu kira-kira teman-teman ya. Jadi apa yang harus disiapkan itu tadi. Dan ini ada beberapa pertanyaan. Misalkan bagaimana sih kalau datanya tidak lengkap gitu ya, datanya tidak lengkap. Maka ditulis saja dalam bentuk seperti ini, kemudian di bawahnya diberikan penjelasan, diceritakan bahwa kemudian berdasarkan hasil penelusuran yang kalian lakukan, ya kalian sudah melakukan apa sih itu? Menghubungi siapa, ya melakukan apa gitu, penelusuran secara digital. Tapi kemudian tidak menemukan data ini gitu ya. Jadi diceritakan saja. Ya. Kemudian ambil saja data yang data yang ada di tahun lalu untuk dipasangkan di bawahnya. Ya, jadi data yang kami temukan hanya berdasarkan data dari penelusuran tahun lalu gitu ya. Tampilkan datanya gitu ya. Tapi saya harap semua data bisa lengkap gitu ya, karena ini terkait dengan kelengkapan directory juga gitu. Jadi memang ada beberapa yang susah dicari. Teman-teman bisa melakukan secara digital atau kemudian begini, menghubungi beberapa lembaga terkait gitu ya. Ada JRKI, ATVKI, KPI, KPID gitu. Nah ini kalau misalkan ada satu kelompok yang mendapatkan satu provinsi yang sama, maka suratnya satu saja. Misalkan ditujukan untuk KPI Nusa Tenggara Barat misalkan tadi ya. Ya satu surat saja gitu. Jadi jangan masing-masing kelompok minta surat, nanti KPI-nya bingung tuh, KPID-nya bingung gitu. Disepakati saja siapa yang minta data gitu ya. Nah itu kalau satu provinsi itu diambil oleh berapa kelompok gitu. Kemudian kalau kelompok tadi daerah yang sama, nantinya seperti apa? Ya, pengumpulannya digabung gitu ya. Misalkan di DIY itu kan ada 3 kelompok ya. Jadi di akhir nanti masing-masing kelompok tadi bertemu atau ada koordinatornya ketemu, kemudian menggabungkan temuannya tadi. Ya, hasil temuannya jadi satu gitu. Jadi satu, kemudian dibuat di bawahnya tabulasi datanya. Tabulasi data. Ya, kemudian nanti yang mengumpulkan salah satu saja, ya perwakilan saja, ya yang mengumpulkan satu orang saja, perwakilan kelompok saja, ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana cara menghubungi narasumber? Ya jelas dari data yang dahulu, kira-kira ada nomor kontak yang bisa dihubungi atau tidak. Nah kebanyakan kemarin tidak menemukan nomor kontak ya, atau nomor kontaknya sudah tidak aktif. Ya, cara yang kedua adalah menggunakan media sosialnya gitu ya. Media sosialnya bisa dihubungi atau di DM atau di bagaimana gitu ya. Atau teman-teman bisa lihat sebenarnya kalau kalian hobi stalking ya, itu dia lihat followingnya dari siapa gitu. Biasanya yang dia following itu adalah anggota komunitasnya. Maka teman-teman bisa men-DM itu juga gitu ya. Jadi silakan
tanyakan ke yang bersangkutan gitu. Apabila kemudian memerlukan surat, segera saja hubungi saya ya. Kemarin sudah banyak sekali yang minta surat ke saya ya. Jadi silakan, tapi jangan mendadak ya teman-teman. Ini waktunya sudah mepet. Saya pikir itu harusnya dilakukan di minggu lalu. Tapi kalau misalkan teman-teman masih ada yang memerlukan, silahkan hubungi saya gitu ya. Kira-kira itu ya, semoga jelas gitu. Sekali lagi nanti yang mengumpulkan perwakilan saja. Formatnya tadi sudah saya jelaskan. Cari data selengkap mungkin ya, diusahakan selengkap mungkin. Banyak cara saya pikir gitu ya. Data-data di lapangan itu banyak bertebaran, saya pikir yang itu bisa ditelusuri begitu. Segera saja karena batas pengumpulannya hari Sabtu, dan kemarin saya sudah bilang tugas ini tidak bisa dikerjakan mendadak. Ya, ini harus jauh-jauh hari. Karena tadi ya ada yang minta data hari ini baru dikirim misalkan 5 hari mendatang gitu. Ya, jadi tidak bisa mendadak. Ya, tapi ini sudah H-min berapa? H-2 atau H-3 gitu ya. Silahkan lakukan segala daya upaya kalian gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Semoga sukses dan berhasil ya. Selamat pagi.